Assalamualaikum. Balik lagi bareng aku Ria. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Sehat-sehat selalu ya. Nah, baik, di episode malam ini aku mau coba sharing persiapan keuangan menyambut Ramadan. Nah, buat yang pengen tahu pembahasannya, boleh simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, aku mau ngasih informasi dulu nih. Buat yang lagi nyari alat nabung, misal celengan target, dompet disiplin, atau binder untuk budgeting, boleh banget klik keranjang yang ada di layar atau langsung saja ke deskripsi. Di sana sudah ada linknya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik, langsung aja yang pertama, persiapan keuangan menyambut Ramadan yaitu siapkan dana Ramadan walau kecil. Nah, kita kan tahu ya, di bulan Ramadan harga-harga biasanya pada naik, sementara penghasilan kita belum bisa dipastikan akan ikut naik. Nah, otomatis kan pengeluaran kita akan lebih besar dan takutnya nanti penghasilan kita tidak bisa untuk memenuhi semua kebutuhan, semua pengeluaran. Nah, maka dari itu kita sisihkan, gak usah besar-besar, per hari 5.000 atau mungkin 10.000 atau 20.000, lumayan ya. Itu bisa untuk bekal nanti pas Ramadan. Jadi ayo kita persiapkan dari sekarang anggaran untuk Ramadan, biar nanti kita nggak kaget ya. Kemudian yang kedua yaitu tahan diri dari belanja impulsif. Nah, biasanya menjelang Ramadan banyak promo-promo ya, banyak diskon-diskon. Nah, kita jangan tergoda membeli barang karena murah, karena diskon ya, karena promo. Kalau kita nggak butuh barang tersebut, nggak usah dibeli ya. Sering banget aku bilang karena itu hanya menambah-nambah pengeluaran. Mendingan uangnya kita simpan untuk nanti kebutuhan kita di bulan Ramadan. Nah, kemudian gimana sih caranya biar kita terhindar dari belanja impulsif? Masukan dari aku, kemana-mana teman-teman membawa uang secukupnya aja. Jangan ibaratnya mau belanja bulanan, budgetnya 500.000 rupiah, tapi bawa uangnya 3 juta atau mungkin sampai 5 juta rupiah. Nah, takutnya nanti kalau teman-teman tergoda, susah mengendalikan diri. Karena apa? Uangnya ada, ya, aksesnya terlalu mudah. Tapi kalau misalkan teman-teman membawa uang secukupnya, ya dilebihin dikit lah, nggak 500.000, ya bawanya 700 atau mungkin 800.000, insya Allah kita akan terhindar dari belanja dadakan atau belanja impulsif. Karena ya gimana mau belanja, uangnya juga nggak dibawa kayak gitu ya, nggak ada. Kemudian yang ketiga yaitu jangan tambah cicilan baru. Nambah cicilan baru menjelang Ramadan itu sangat berisiko karena kata aku tadi ya, di bulan Ramadan harga kebutuhan pada naik, otomatis pengeluaran kita akan meningkat. Kalau kita nambah cicilan baru, sama aja kita menambah beban baru. Malah seharusnya menjelang bulan Ramadan, kalau kita punya hutang, kalau kita punya cicilan, kita beresin. Biar nanti di bulan Ramadan kita tidak punya beban bayar ini bayar itu. Jadi kita bisa fokus untuk memenuhi kebutuhan di bulan Ramadan dan mempersiapkan anggaran untuk Lebaran. Kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman nih yang sekarang kepikiran atau mungkin berniat untuk ngambil cicilan menjelang bulan Ramadan, mendingan dipikir bolak-balik ya, jangan sampai nanti ada penyesalan, jangan sampai nanti membebani. Kalau masukan dari aku ada baiknya mendingan ditunda dulu, nanti aja setelah Lebaran. Silahkan teman-teman pertimbangkan lagi untuk mengambil cicilannya, kayak gitu ya. Kemudian yang keempat yaitu buat daftar pengeluaran Ramadan. Nah, biasanya pengeluaran di bulan Ramadan bukan cuma untuk makan aja ya. Ada pengeluaran untuk sosial, ada pengeluaran untuk sedekah. Nah, kita persiapkan, kita rencanakan dari sekarang. Misalkan acara bukber kita batasi, nggak berarti setiap ajakan bukber kita ikuti ya, karena kalau kita ikuti pasti pengeluarannya cukup besar. Tapi kalau misalkan memungkinkan nih penghasilan teman-teman ya silakan, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau sekiranya malah ngebuat keuangan teman-teman jadi berantakan, ngebuat teman-teman serba kurang untuk memenuhi kebutuhan, dipilih-pilih lagi aja ya ajakan bukber yang sekiranya penting. Makanya dibatasi bukber misalkan 4 kali atau mungkin 5 kali, jangan sampai 10 kali atau ya kata aku tadi jangan setiap ajakan bukber kita ikuti. Nah, kemudian untuk sedekah, silahkan kita rencanakan anggarannya berapa, bila perlu kita persiapkan dari sekarang. Insya Allah dengan seperti itu, pengeluaran kita di bulan Ramadan akan lebih terarah. Kemudian yang kelima yaitu hindari penyebab boros uang. Nah, ini penting banget ya, agar kita bisa menabung untuk bekal Ramadan, agar kita bisa menabung untuk sedekah nanti, agar kita bisa nabung untuk acara bukber nanti. Ya otomatis pengeluaran kita
jangan terlalu banyak ya. Kita harus bisa berhemat, menghemat pengeluaran. Nah, gimana sih agar kita bisa menghemat pengeluaran? Ya, kita harus tahu dulu apa penyebab kita boros, apa pemicu kita boros. Kalau kita udah tahu pemicu kita boros, kita bisa menghindarinya. Jadi, pengeluaran tidak akan terlalu banyak. Silakan teman-teman tanya sama diri sendiri. Selama ini yang ngebuat aku tergoda untuk melakukan kebiasaan boros itu apa? Misalkan aku mah kalau belanja sama teman pasti aja bablas. Yang niatnya cuma nganter malah ikutan belanja. Nah, berarti mulai dari sekarang jangan keseringan antar teman ya. Tapi masa iya sih Ria nggak usah diantar? Ya, kalaupun pengen nganter kata aku tadi, jangan bawa uang terlalu banyak kayak gitu. Bawa uang secukupnya aja. Ya, sewajarnya yang nganter aja kayak gitu. Gak usah banyak-banyak biar nanti tidak tergoda untuk membeli yang kurang penting. Kalau memang itu kelemahan teman-teman. Nah, kemudian kalau misalkan kelemahan teman-teman tiap melihat aplikasi belanja online, melihat diskon, promo, pengen beli ya, pengen check out, pengen belanja. Nah, berarti hindari, alihkan kegiatannya ke kegiatan yang lebih positif. Intinya yang tidak memicu teman-teman untuk belanja, untuk melakukan kebiasaan boros kayak gitu. Jadi, cuma teman-teman yang tahu kelemahannya apa, silahkan difikirkan, silakan introspeksi. Kalau misalkan udah tahu, silakan dihindari. Insya Allah dengan seperti itu, pengeluaran teman-teman akan berkurang, sehingga memudahkan teman-teman untuk menabung, untuk menyiapkan anggaran Ramadan dan Lebaran, kayak gitu ya. Nah, jadi kesimpulan pembahasan episode malam ini mengenai persiapan keuangan menyambut Ramadan. Yang pertama, siapkan dana Ramadan walau kecil. Yang kedua, tahan diri dari belanja impulsif. Yang ketiga, jangan tambah cicilan baru. Yang keempat, buat daftar pengeluaran Ramadan. Dan yang kelima, hindari penyebab boros uang. Nah, oke, mungkin cukup sekian pembahasan di episode malam ini. Sekali lagi, aku nggak ada niatan untuk menggurui. Aku cuma pengen sharing aja. Berharap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Keterima alhamdulillah, nggak juga nggak apa-apa. Tiap orang punya pendapatnya masing-masing, punya sudut pandangnya masing-masing. Kita saling menghargai aja ya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Kalau suka dengan video ini, boleh like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.